Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ibu Murni yang kami hormati, serta teman-teman kelas 12 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zafa Haidar Badrus Satria. Dengan NIM 242210101107 dari Fakultas Farmasi dari kelompok 6. Dan ini kawan saya. Perkenalkan, nama saya Azhara Alvita Dina dengan NIM 242210101032 dari Prodi Farmasi dan saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Diana Cahyani Listasari dengan NIM 241510601026 dari Fakultas Pertanian, saya dari kelompok 6. Nama saya Dimas Bayu Prastyo dengan NIM 241510701052. Saya dari Fakultas Pertanian dan saya dari kelompok 6. Halo, saya Muhammad Usoli Prasetyanto dengan NIM 241510101035 dari Prodi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jember, anggota dari kelompok 6. Apa sih harmonisasi hak dan kewajiban itu? Menurut Zahra Nauli, harmonisasi hak dan kewajiban mengacu pada keseimbangan dan saling ketergantungan antara hak individu serta tanggung jawab yang dimiliki dalam berbagai kerangka hukum serta aspek sosial. Intinya adalah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dari warga negara serta negara tersebut itu sendiri. Beberapa dari kita pasti memiliki pangkat atau golongan yang lebih tinggi. Namun dari kita yang memiliki pangkat atau golongan yang lebih tinggi memiliki hak dan kewajiban yang lebih tinggi pula. Hal tersebut kadang membuat dirinya lalai akan dia hanya mementingkan hak individunya sendiri dan lalai akan tanggung jawabnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kapolres Ngada, bukannya melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi beliau justru melecehkan seorang siswa di bawah umur. Nah, itu seperti yang kita bahas sebelumnya. Hal tersebut karena kelalaian yang dimiliki oleh Kapolres tersebut dalam melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Video pencabulan dan tindak asusila yang diungkap melalui situs porno Australia oleh pihak otoritas Australia menjadi cikal bakal terbongkarnya kebejatan dari Kapolres Ngada, yaitu Fajar. Saat itu otoritas Australia menelusuri di mana konten tersebut dibuat dan ternyata konten tersebut dibuat di salah satu hotel di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat telah ditemukan lokasi pembuatan konten tersebut, otoritas Australia kemudian menghubungi pejabat terkait untuk kemudian dilimpahkan ke Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri kemudian segera berangkat ke Ngada di mana Fajar bertugas. Dan kemudian pada tanggal 20 Februari 2025, Fajar ditangkap dan ditempatkan di markas Besar Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Secara mengejutkan, saat melakukan serangkaian pemeriksaan dan salah satunya adalah tes urin, Fajar ini ternyata positif narkoba. Hasil penyidikan kepada Fajar diungkapkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, Fajar mencabuli anak di bawah umur melalui perempuan berinisial F dengan upah 3 juta rupiah. Saat itu, Fajar memesan hotel dengan identitasnya. Kemudian, Fajar mencabuli anak berusia 6 tahun tersebut, merekam dan kemudian mengunggahnya ke situs porno Australia. Komnas HAM menegaskan bahwa Fajar ini korbannya berusia 16 tahun, 13 tahun, dan 6 tahun, di mana berawal dari Fajar berhubungan dengan anak berusia 16 tahun ini melalui aplikasi chat. Kemudian melalui korban berusia 16 tahun, Fajar berhubungan dengan anak usia 13 tahun. Komnas HAM juga menjelaskan bahwa ada peran perempuan berinisial C yang memperkenalkan perempuan berinisial F dengan Fajar, yang mana F ini sekarang menjadi tersangka dikarenakan melalui F inilah Fajar bertransaksi anak berusia 6 tahun yang dicabuli di salah satu hotel di Jepang. Komnas HAM menegaskan bahwa Fajar telah melakukan pelanggaran HAM berat, di mana anak seharusnya mendapatkan hak rasa aman dan bebas dari kekerasan, salah satunya kekerasan seksual dan eksploitasi anak. Komnas HAM juga menjelaskan bahwa Fajar ini menggunakan relasi kekuatannya dan jabatannya sebagai aparat hukum. Untuk dari tragedi ini, salah satu korban yang masih duduk di bangku SMP itu sekolah, dan salah satu korban lainnya mengalami penyakit infeksi seksual yang menular. Penyebab dari kasus ini adalah banyaknya keluarga yang tidak utuh dan banyaknya anak yang ditinggalkan oleh keluarganya. Dalam kasus ini, ibu korban bekerja di luar negeri sebagai TKI, sehingga korban atau anak ini mengalami kurangnya perhatian dan kurangnya pengawasan sehingga rentan terjadinya pelecehan. Dan pengaruh atau penyebab yang kedua itu adalah lingkungan sekitar yang tidak aman dan pengaruh negatif dari media sosial yang sangat berkontribusi atas meningkatnya kasus pelecehan, serta kurangnya pendidikan dari anak di sekolah sehingga anak tidak mengetahui tentang cara bagaimana melindungi diri sendiri yang baik dan benar
sehingga aman dari kejadian-kejadian seperti itu. Tindakan yang telah dilakukan Polri untuk menindaklanjuti kasus ini adalah pemberhentian mantan Kapolres Ngada secara tidak terhormat karena telah melanggar kode etik profesi. Selanjutnya dilakukan investigasi dan ditemukan barang-barang bukti pendukung yang menjadikan Fajar sebagai tersangka kasus asusila terhadap anak dan penyalahgunaan narkoba. Solusi selanjutnya yaitu dengan memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan adil agar pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya juga kita harus melakukan pendampingan terhadap korban agar korban dapat pulih secara seutuhnya baik mental maupun fisik. Dan diperlukan juga peningkatan kesadaran dan pencegahan dari masyarakat agar kasus serupa tidak terulang. Walaupun kasus ini sudah berlalu, bukan berarti kita untuk tidak membahas apa saja pencegahan-pencegahannya. Nah, saya sendiri setelah membaca dari CNN Indonesia, ada beberapa pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual, khususnya pada anak. Yang pertama itu dari diri sendiri. Nah, anak itu harus diberikan edukasi-edukasi dan pemahaman terkait kekerasan seksual agar dia dapat mencegahnya. Kemudian yang kedua adalah dari faktor kedua orang tua dan guru. Nah, faktor ini juga merupakan faktor yang krusial karena orang tua dan guru itu sangat sering bercengkrama dengan anak, sehingga perannya sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Nah, kemudian yang ketiga dari lingkungan. Nah, khususnya kita sebagai mahasiswa ataupun mungkin ada yang sekolah di luar kota, kan orang tua nggak bisa memantau tuh selama 24 jam. Khawatir kan bisa terjadi apa-apa. Nah, orang tua itu bisa mencegah dengan menaruhnya di tempat-tempat yang terpercaya. Seperti contoh, kalau Islam mungkin di pondok pesantren. Ini pun harus milih-milih yang terpercaya dan tervalidasi. Kemudian mungkin yang Kristen ataupun Katolik bisa di asrama. Nah, dengan cara ini anak itu bisa mendapat dua ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum, sehingga dapat mencegahnya dari kekerasan seksual. Kemudian juga orang tua harus menjalin komunikasi dengan anak itu setiap waktu dan juga sering berkomunikasi dengan guru ataupun dosen yang sering bercengkarama dengan anak itu agar dapat memantau anak itu setiap hari.